Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di kesempatan pagi ini, Bapak diberikan waktu menjelaskan tentang kesetaraan gender di sekolah. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, Bapak perkenalkanlah untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Perkenalkan, nama Bapak Tata Kustara. Bapak adalah guru BK di MTS Hidayatul Umah. Nah, di kesempatan ini Bapak diberikan waktu untuk menjelaskan tentang kesetaraan gender di sekolah. Nah, sebelum lebih jauh tentang pembahasan kesetaraan gender di sekolah, Bapak ingin sedikit sharing dulu apa sih gender itu sebetulnya. Banyak sekali pandangan-pandangan atau anggapan-anggapan yang salah bahwa berpikir bahwa gender itu adalah jenis kelamin laki-laki, gender adalah jenis kelamin perempuan, gender adalah lebih kepada status antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu sebetulnya bukan seperti itu. Nah, Bapak akan memperkenalkan sebetulnya apa sih kesetaraan gender. Nah, sebelum itu Bapak akan membahas dulu apa itu gender, ya. Akan membahas sendiri apa yang dimaksud dengan gender. Nah, gender itu adalah sifat atau perilaku yang diletakkan pada seorang laki-laki atau perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah gender itu bukanlah jenis kelamin. Gender itu adalah lebih ke perilakunya. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan kesetaraan gender? Ya, ini kita membahas konsep kesetaraan gender. Kesetaraan gender itu adalah pandangan bahwa semua orang itu harus menerima perlakuan yang setara dan tidak membeda-bedakan antara laki-laki kepada perempuan. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya gini, Bapak di sini ngajar BK, Bapak ngasih layanan BK ke anak laki-laki, terus Bapak juga ngasih layanan BK ke anak perempuan. Nah, itu adalah bentuk kesetaraan gender. Kalau misalkan Bapak memberikan layanan BK kepada yang laki-laki aja, itu namanya muncul ketidakadilan gendernya. Jadi Bapak lebih memilih laki-laki daripada perempuan. Nah, untuk itu di lingkungan sekolah, kesetaraan gender itu penting. Bahkan contoh lainnya yang sering terjadi, misalnya ketika pemilihan ketua kelas, ya, kalau pandangan ketidakadilan gender, pasti akan mengatakan, ya jadi ketua kelas itu harus laki-laki. Padahal secara kemampuan, ya, perempuan pun bisa, ya. Jadi perempuan punya kesempatan untuk maju menjadi pemimpin juga. Nah, disinilah maksud kesetaraan gender. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan haknya. Ya, boleh kalau perempuan kalau mau jadi ketua kelas boleh. Itu adalah bentuk kesetaraan gender. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu tidak ada perbedaan secara hak. Ya, misalnya ada pencalonan ketua OSIS. Kalau dulu kesetaraan, kalau dulu mungkin berpandangan bahwa ketua OSIS itu harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Nah, di sekolah yang menerapkan kesetaraan gender, ketua OSIS itu boleh laki-laki, boleh perempuan. Kenapa begitu? Karena keduanya memiliki hak yang sama atau perlakuan yang setara, ya, tidak membeda-bedakan. Contohnya di MTS saat ini ketua OSIS-nya adalah perempuan. Apakah itu bentuk ketidakadilan gender? Nah, bukan, ya. Itu adalah bentuk kesetaraan gender, ya. Karena apa? Karena setara derajatnya. Laki-laki boleh menjadi ketua OSIS, perempuan juga boleh, ya. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Itulah yang dinamakan kesetaraan gender, ya. Jadi sudah mulai memahami, ya, apa itu kesetaraan gender. Jadi kesetaraan gender itu adalah kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi perlakuan antara laki-laki dan perempuan itu sama, tidak dibeda-bedakan. Tidak berarti yang laki-laki harus spesial. Misalkan tidak boleh piket, piket itu hanya untuk perempuan, itu tidak boleh. Tapi karena statusnya setara atau kesetaraan gender, memiliki perlakuan yang sama, laki-laki dan perempuan itu sama-sama harus piket, ya, seperti itu. Jadi kesetaraan gender itu merupakan perlakuan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan tanpa membeda-bedakan statusnya, ya. Jadi seperti itu. Ini bisa diterapkan di sekolah. Nah, sekarang bagaimana bentuk-bentuk kesetaraan gender di sekolah? Nah, tadi Bapak sudah menyinggung beberapa hal yang berkaitan dengan kesetaraan gender di sekolah. Contohnya apa? Yang pertama, menjadi ketua kelas atau yang jadi ketua kelas adalah perempuan.
Biasanya yang memimpin itu laki-laki. Tadi Bapak sudah jelaskan ya, di dalam kesetaraan gender di sekolah itu tidak harus laki-laki yang memimpin menjadi ketua kelas. Kalau ada perempuan yang mau menjadi pemimpin itu boleh. Contoh sedikit ya di kehidupan kita, presiden kita yang kelima Ibu Megawati, beliau juga adalah wanita ya. Beliau wanita yang mampu menduduki jabatan sebagai presiden, wanita pertama di Indonesia. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa perempuan pun mampu ya. Ketika diminta menjadi seorang pemimpin itu mampu. Bukan berarti pemimpin itu harus laki-laki, tidak. Artinya di sini haknya. Memang sebaiknya selagi ada laki-laki, sebaiknya laki-laki diutamakan. Tapi ketika ada perempuan yang mampu, memang bisa, kenapa tidak? Ya, di sinilah yang namanya kan kesetaraan gender di sekolah. Ya, jadi perempuan itu memiliki hak yang sama untuk menjadi seorang pemimpin, khususnya pemimpin ketua kelas di sekolah atau di kelasnya. Jadi itu tidak masalah. Kemudian murid perempuan menjadi ketua organisasi atau menjadi ketua OSIS atau ketua pramuka dan lain-lain, itu adalah hal yang diperbolehkan. Jadi jangan pernah berpikir, wah nggak boleh jadi ketua OSIS itu harus laki-laki. Itu tidak boleh seperti itu. Di dalam kesetaraan gender, laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama dalam memiliki hak yang dalam bentuk perlakuan. Ya, misalkan tadi perlakuan untuk menjadi ketua OSIS. Ya, kalau yang laki-laki, yang perempuan itu juga boleh ya. Jadi semuanya boleh. Jadi tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu tadi juga laki-laki dan perempuan sama-sama harus melaksanakan piket. Nah, jangan berpikir, wah yang piket itu harusnya perempuan, yang laki-laki itu nggak boleh piket, nggak usah piket, misalnya gitu. Itu juga adalah perilaku yang salah. Ya, menganggap bahwa piket itu adalah pekerjaan perempuan, itu juga salah. Kenapa salahnya? Karena itu menunjukkan ketidakadilan dalam gender di sekolah. Ya. Nah, bentuk kesetaraan gender di sekolah adalah murid laki-laki dan perempuan itu bisa mengikuti kegiatan piket kelas. Dan laki-laki bertanggung jawab dengan piketnya dan perempuan juga bertanggung jawab dengan piketnya. Jadi itulah yang namanya kesetaraan gender di sekolah. Mudah sekali bukan memahaminya? Nah, yang terakhir, semuanya ingin berusaha ya mewujudkan kesetaraan gender di sekolah. Maka itu pentingnya kesetaraan gender di sekolah ini diterapkan agar apa? Agar sekolah kita ini menjadi nyaman dan aman, tidak ada penindasan terhadap perempuan. Ya. Nah, bagaimana sih cara mewujudkan kesetaraan gender di sekolah? Yang pertama apa? Yang pertama kita harus menghilangkan yang namanya diskriminasi. Apa sih diskriminasi? Diskriminasi ini adalah membeda-bedakan antara kaum wanita dan perempuan. Jadi kaum laki-laki dan perempuan. Jadi di sini untuk mewujudkan kesetaraan gender ini kita harus bisa menghilangkan perilaku yang selama ini muncul bahwa laki-laki ini lebih hebat daripada perempuan. Laki-laki ini lebih utama daripada perempuan. Kita harus bisa menghilangkan mindset yang seperti itu. Di dalam kesetaraan gender semuanya sama. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama bisa jadi pemimpin. Sama-sama mendapatkan haknya ya, sama-sama mendapatkan hak belajar, sama-sama mendapatkan hak layanan bimbingan dan lain-lain. Jadi tidak dibedakan. Misalkan yang laki-laki aja yang boleh bimbingan konseling sama Pak Tata, itu tidak bisa seperti itu. Keduanya itu sama ya. Kemudian ketika bergaul pun kalian boleh saja ya memiliki kesetaraan. Ya jangan sampai berpikir, wah kamu nggak boleh gaul dengan saya, kamu perempuan, wah kamu nggak boleh gabung dengan saya, kamu mah laki-laki. Dan seperti itu. Kita semuanya sama, memiliki hak yang sama dalam sosial. Jadi saling kenalan, kemudian bersahabat dengan baik, ya saling membantu itu lebih baik ketimbang bermusuhan. Ya sering sekali ada yang bermusuhan antara laki-laki dan perempuan. Jadi bersahabat itu lebih baik ya. Nah itulah salah satu bentuk mewujudkan kesetaraan gender di sekolah. Yang terakhir adalah meningkatkan layanan sekolah yang lebih pro terhadap perempuan maupun hak terhadap laki-laki. Ini sudah kita lakukan di sekolah, di MTS Hidayatul Ulumah ini sudah melakukan kebijakan yang pro dalam layanan sekolah. Contohnya adalah semuanya memiliki hak yang sama dalam menjalankan kegiatan. Eskul komputer itu boleh diikuti oleh perempuan dan laki-laki. Kemudian kegiatan-kegiatan lain, OSIS, pramuka, yaitu boleh diikuti kegiatan laki-laki dan perempuan, tidak memandang salah satu fisik. Nah, di sini adalah bentuk kesetaraan gender di sekolah.
Nah, jadi untuk anak-anak semua silakan yang berminat kegiatan ekskul sekolah juga, silakan mau laki-laki mau perempuan silakan gabung aja, gak usah malu ya. Di kita tidak ada ketidakadilan gender, tapi semuanya kesetaraan gender. Kegiatan PMR boleh diikuti laki-laki dan perempuan, pramuka boleh diikuti kegiatan laki-laki dan perempuan, ekskul poli boleh juga laki-laki dan perempuan. Jadi di sini sekolah sudah menerapkan tentang kesetaraan gender di sekolah. Nah, itulah pembahasan Bapak tentang kesetaraan gender di sekolah. Jika ada yang kurang paham, silakan bisa dibahas di mana, yaitu di ruang diskusi kita melalui grup WhatsApp. Ya, sebelumnya terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas. Nah, sebelum Bapak mengakhiri, Bapak minta izin dulu, yaitu menyimpulkan tentang isi dari materinya. Ya, bahwasanya isi dari materi ini kesimpulannya adalah kesetaraan gender merupakan bentuk kesetaraan dalam perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan ini tidak boleh dibedakan, ya, semuanya sama. Nah, itulah kesimpulan dari Bapak yang disampaikan kepada anak-anakku semua di kegiatan Mat sama Daring ini. Mungkin itu aja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Tentu itu adalah hal yang wajar. Oke, selanjutnya kita membuka ruang diskusi di grup WhatsApp. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya.